Sebelum lanjut menonton video ini, jika kalian suka dengan channel Tu Bagus Langin, silahkan kalian support channel ini dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Di tahun 1947, berbulan-bulan setelah agresi militer Belanda I, kekuatan senjata Belanda yang canggih memberikan pukulan yang menyakitkan bagi tentara Republik. Pada pengakuan Bungkus kepada Ben Anderson dalam jurnal berjudul The World of Sergeant Major Bungkus, to interview with Benedict Anderson and Arif Jati, dapat banyak pasukan Republik yang terbunuh, sementara mereka yang selamat harus mengungsi ke daerah pegunungan. Belanda membabat habis pasukan Republik dengan menangkap laskar TRI maupun gerakan bawah tanah. Bahkan orang yang dicurigai membantu perlawanan perang gerilya juga turut ditangkap. Dengan begitu, jumlah tahanan yang berada di dalam penjara sudah melebihi batas, sehingga Belanda berencana untuk memindahkan tahanan dari penjara Bondowoso ke penjara Surabaya. Namun, tahanan yang dipindahkan hanya tahanan yang berperan penting dalam perlawanan gerilya dan termasuk dalam kategori pelanggaran berat. Dalam buku Sejarah Revolusi Kemerdekaan di Jawa Timur tahun 1991 diceritakan bahwa di antara banyak pejuang yang tertangkap, Kuswari, seorang komandan polisi Maesan, turut tertangkap sebab terdapat laporan dari orang Indonesia yang merupakan mata-mata. Beliau digiring ke kantor keamanan Veiligheid Dienst Mariniers Brigade atau VDMB pada tanggal 14 November tahun 1947. Setelah pendudukan Belanda tersebut, pemuda harus mundur dan melanjutkan perjuangan mereka dengan bergerilya. Namun, para pejuang tidak diam begitu saja. Hampir setiap malam mereka meluncurkan serangan ke markas VDMB hingga persediaan peluru mereka menipis. Hal tersebut mendorong Singgih, pimpinan Barisan Pemberontak Indonesia atau BPI, mengadakan kontak untuk mendapatkan bantuan peluru. Pada tanggal 20 September 1947, ketika Singgih sedang membagikan peluru di halaman rumahnya, Belanda mengepung rumah beliau dan menangkap Singgih dan kawan-kawan. Sejak saat itulah mereka mendapatkan siksaan yang bertubi-tubi. Bahkan Singgih tidak langsung dibawa menuju penjara Bondowoso, melainkan disekap di dalam WC selama berhari-hari. Pada tanggal 22 November tahun 1947, para tawanan sibuk berkemas tanpa mengetahui kemana mereka akan dipindahkan. Di hari itu pula, berkumpul sanak saudara mereka untuk menjenguk dari kejauhan. Namun, dalam buku Monumen Perjuangan Jawa Timur tahun 1986 disebutkan bahwa Belanda membatalkan pemindahan di hari tersebut untuk menghindarkan adanya pertemuan antara para tawanan dengan keluarga mereka. Pemindahan yang telah direncanakan baru dilaksanakan keesokan harinya pada tanggal 23 November tahun 1947. Hal ini bertepatan dengan Burhanuddin bersama pejuang Republik yang diantaranya terdapat Badro Sapari atau kakaknya yang menjabat sebagai Wedono Tamanan Bondowoso, Sucipto Yudo Diharjo, almarhum bekas Kapolri, serta Mayor Jenderal Magenda sedang beristirahat serta bergerilya. Lalu, secara mendadak mereka turut disergap oleh pasukan Belanda. Dikatakan oleh Burhanuddin dalam Monumen Perjuangan Jawa Timur tahun 1986 bahwa ketika pemeriksaan di kamar Belanda, para tahanan disiksa di luar pri kemanusiaan. Pada pukul 1.30 pagi,
Para tawanan tersebut dibangunkan dan diperintahkan untuk berbaris. Pada pukul 5.30 pagi, barulah tawanan yang berjumlah 100 orang dipindahkan dari penjara Bondowoso ke stasiun Bondowoso. Sesampainya mereka di stasiun Bondowoso, terdapat 3 buah gerbong barang yang menunggu para tawanan. Para tawanan segera dimasukkan ke dalam gerbong. 36 tawanan dimasukkan ke gerbong pertama, GR 5769. 34 tawanan di gerbong kedua, GR 4416. Dan 30 orang lainnya berada di gerbong ketiga, GR 10152. Para tawanan yang berdesakan di dalam gerbong barang yang tertutup rapat tersebut tidak kemudian berangkat. Mereka masih menunggu 2 jam hingga sekitar jam 7.30 pagi untuk berangkat karena mereka masih menunggu kereta dari arah Situbondo. Siksaan tersebut tidak berhenti begitu saja. Setibanya mereka di stasiun Kalisat, terdapat bunyi ledakan granat dari arah rel. Ledakan tersebut merupakan upaya sabotase yang dilakukan untuk menggagalkan pemindahan. Namun naas, karena ledakan tersebut tidak memberikan kerusakan pada gerbong kereta, maka kereta tetap berjalan dengan pengawasan yang lebih ketat. Gerbong yang sesak tanpa udara membuat para tawanan tersiksa. Ketika mereka menggedor gerbong untuk meminta air, pengawal yang bertugas hanya menjawab, "Air dan angin tidak ada, yang ada hanya peluru." Mereka harus menahan panas dan haus selama kurang lebih 3 jam karena kereta masih harus berhenti di stasiun Jember. Lega dirasa oleh para tahanan ketika terjadi hujan lebat saat memasuki stasiun Kelakah. Para tawanan yang masih hidup berusaha untuk menjilat tetesan air yang masuk melalui lubang kecil di gerbong barang yang tertutup rapat tersebut. Tetapi hal itu tidak berlaku bagi gerbong ketiga, GR 10152, yang merupakan gerbong baru, sehingga masih belum ada lubang yang dapat sedikit mengurangi haus para tawanan di dalam gerbong. Memasuki stasiun Probolinggo, terdengar keras para tawanan yang memukul gerbong dalam buku Nade Bevrijking de Lujuare Jaret tahun 1540 sampai tahun 1545. Disebutkan bahwa tahanan yang berada dalam gerbong berteriak kepanasan. Selanjutnya di buku Monumen Perjuangan Jawa Timur tahun 1986 diceritakan terdengar jeritan yang mengatakan bahwa 30 orang tawanan telah mati. Namun Belanda menjawab dengan tenang, "Biar mati semua, saya lebih senang daripada ada yang masih hidup." Pertolongan yang mereka harapkan tidak akan pernah datang dari para pengawal yang kejam. Setelah menempuh perjalanan panjang, kereta tiba di stasiun Wonokromo pada pukul 22.00 yang merupakan pemberhentian terakhir mereka. Ketika 3 gerbong tersebut dibuka, tidak seorang pun keluar dari gerbong sebab tidak sanggup berdiri. Burhanuddin dan Karsono almarhum merangkak keluar dengan sisa tenaga dan mulai berteriak bahwa semua orang telah tewas. Burhanuddin bercerita dalam buku Monumen Perjuangan Jawa Timur bahwa beliau berlari mencari air untuk memberikan kepada tawanan yang masih hidup. Kemudian tawanan yang masih hidup tersebut diperintahkan untuk mengumpulkan korban yang telah gugur. Tercatat terdapat 26 orang meninggal dunia, 12 orang sakit parah, 30 orang yang lemas tak berdaya, serta 12 orang saja yang dapat dikatakan sehat. Dari 46 yang meninggal dunia tersebut, terdapat 30 orang atau seluruh tawanan yang berada di dalam gerbong ketiga,
yaitu GR10152 yang tewas, sebab gerbong baru tersebut tidak memiliki lubang yang dapat menjadi celah bagi masuknya air maupun udara. Para tawanan yang masih hidup harus berhati-hati mengangkat korban yang tewas ke truk yang berada di luar peron, sebab daging korban tersebut dapat mengelupas akibat mati matang. Korban-korban tersebut dibawa ke Rumah Sakit Karangmenjangan, Surabaya, serta tawanan yang masih hidup kembali ditahan di penjara Bubutan, Surabaya pada los khusus nomor 6. Selama kurang lebih setengah bulan, Singgih beserta para pejuang lainnya dijaga keras dan dilarang untuk berkumpul dengan tawanan lainnya. Korban yang tewas tidak diketahui dengan pasti di mana mereka dimakamkan. Beberapa mengatakan bahwa mayat mereka dibuang di Sungai Wonokromo, serta beberapa lainnya menyebutkan bahwa para korban dimakamkan di Sidoarjo. Untuk mengenang peristiwa penuh duka ini, dibangun monumen gerbong maut dengan dana pembiayaan yang diperoleh oleh pemerintah daerah tingkat 2 Kabupaten Bondowoso dan dilaksanakan oleh DPU Bidang Cipta Karya Bondowoso, serta diresmikan oleh Pangdam 13 Brawijaya Majen Witarmin. Fungsi dari monumen perjuangan gerbong maut ini adalah untuk pendidikan yang memupuk rasa percaya diri serta suatu bukti kemenangan pejuang Indonesia, walaupun hanya menggunakan senjata yang sangat sederhana. Fungsi lainnya ialah fungsi pariwisata untuk mengenang perjuangan para pahlawan Tentara Republik Indonesia. Peristiwa gerbong maut ini ditetapkan sebagai peristiwa bersejarah yang pelaksanaan peringatannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bondowoso nomor 37 tahun 2019 dengan tujuan agar masyarakat Bondowoso mewarisi semangat perjuangan sehingga dapat memberikan motivasi dalam pelaksanaan pembangunan bagi kemajuan masyarakat Bondowoso di berbagai bidang. Itulah sekelumit kisah pilu tentang tragedi gerbong maut Bondowoso. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan berikan tanda jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman kalian yang lain. Terima kasih sudah menonton.